Perkenalkan, nama saya Christina Novi Elizabeth dengan NIM 2307010155. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran epidemiologi. Pengukuran epidemiologi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kejadian penyakit dalam kesehatan masyarakat. Di sini kami akan mengambil 5 rumus dalam pengukuran epidemiologi. Baik, yang pertama adalah angka kematian bayi atau IMR adalah jumlah seluruh kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Baik, dari contoh tersebut dapat diselesaikan dengan rumus IMR, yaitu X adalah jumlah kematian bayi berumur 0 sampai 1 tahun dalam 1 tahun per Y adalah jumlah lahir hidup bayi pada tahun yang sama dikali dengan konstanta, yaitu 12.038.254 per 148.455.000 dikali 100% sama dengan 8,1. Jadi angka kematian bayi di Flores tahun 2015 adalah 8,1%. Baik, yang kedua adalah kematian neonatal atau NDR adalah jumlah kematian bayi berusia di bawah 8 hari per jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dikali dengan 1000. Dari contoh tersebut dapat diselesaikan dengan rumus NDR, yaitu X adalah jumlah kematian bayi berusia di bawah 8 hari per Y adalah jumlah lahir hidup pada tahun yang sama dikali dengan konstanta sama dengan 45 per 2225 dikali 1000 sama dengan 20,22. Jadi angka kematian neonatal di kota A pada tahun 2020 adalah 20 orang bayi per 1000 kelahiran hidup. Yang ketiga adalah angka kasus fatalitas atau CVR adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian akibat penyakit tertentu dalam 1 tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. CVR digunakan untuk mengetahui penyakit-penyakit dengan tingkat kematian tinggi atau tingkat keparahan atau kefatalan suatu penyakit. Dari contoh tersebut dapat diselesaikan dengan rumus CVR, yaitu X adalah jumlah kematian akibat penyakit tertentu per Y adalah jumlah penderita penyakit yang sama dikali dengan konstanta sama dengan 56 per 112 dikali 100% sama dengan 50%. Jadi jumlah angka kasus fatalitas karena kanker payudara di rumah sakit A adalah 50%. Kenalkan, nama saya Stella Elsa Putri Rizky. Yang keempat adalah angka kematian ibu. Angka kematian ibu adalah komplikasi dari kehamilan, persalinan hingga masa nifas. Jadi angka kematian ibu kita dapat menggunakan rumus MMR atau sama dengan X per Y kali K, atau X sama dengan jumlah seluruh kematian ibu dan Y sama dengan jumlah kelahiran bayi kali konstanta. Jadi dari contoh di atas, yaitu jumlah kematian ibu adalah 530.304 dibagi dengan jumlah kelahiran bayi yaitu 12.390.000 dikali dengan konstanta yaitu 1000. Jadi jumlah kematian ibu pada tahun 2012 yaitu 43 orang. Yang kelima adalah angka kematian kasar. Jadi angka kematian kasar adalah jumlah seluruh kematian yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bersangkutan. Jadi kita dapat memakai rumus CDR, yaitu X per Y kali K. X sama dengan jumlah kematian dan Y sama dengan jumlah penduduk jangka waktu dikali dengan konstanta. Dari contoh soal tersebut, jumlah kematian penduduk Indonesia pada tahun 2001 yaitu 17.308.680.000 dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2001 yaitu 178.900.000
440.000 dikali 1.997. Jadi angka kematian penduduk Indonesia pada tahun 2001 yaitu 97 orang. Perkenalkan, nama saya Miliana Ratu dengan NIM 2307010094. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian epidemiologi. Desain penelitian epidemiologi merujuk pada strategi atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan penyakit yang ada pada populasi. Saya akan menjelaskan dua metode, yaitu yang pertama cross-sectional study dan cohort study, kemudian metode yang kedua case control study. Pada metode yang pertama akan menggunakan rumus RR atau rasio risiko. Di sini saya menggunakan contoh soal penelitian yang dilakukan pada penyakit kusta dengan faktor risiko kelembapan. Di sini dapat dilihat datanya, orang yang menderita penyakit kusta dan tinggal di daerah yang lembab itu 80 orang. Kemudian orang yang menderita penyakit kusta dan tinggal di daerah yang tidak lembab itu 30 orang. Kemudian orang yang tidak menderita penyakit kusta dan tinggal di daerah yang lembab 20 orang, dan orang yang tidak menderita penyakit kusta dan tinggal di daerah yang tidak lembab 30 orang, dan total semuanya itu 200 orang. Kemudian kita masukkan ke rumus RR, yaitu rumus RR-nya adalah A per A tambah C per B per B tambah D. Di sini A-nya adalah 80, B-nya 30, C-nya 20, D-nya 70. Jadi ketika kita masukkan ke rumus, maka akan di sini 80 per 80 tambah 20 per 30 per 30 tambah 70. Maka hasil yang didapatkan yaitu 4. Artinya orang yang tinggal di daerah yang lembab memiliki kemungkinan menderita penyakit kusta 4 kali lebih besar daripada orang yang tidak tinggal di tempat yang lembab. Kemudian metode yang kedua itu case control study. Kita menggunakan rumus OR atau odds ratio. Di sini contoh soalnya adalah penelitian yang dilakukan pada penyakit aritma dengan faktor risiko merokok. Jadi di sini orang yang merokok dan terkena aritma sebanyak 50 orang, dan orang yang tidak merokok dan terkena aritma 20 orang. Kemudian orang yang merokok dan tidak terkena aritma sebanyak 20 orang, dan orang yang tidak merokok dan tidak terkena aritma sebanyak 40 orang. Total semuanya ada 130 orang. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumus OR-nya di sini A kali D per B kali C. Di sini A-nya adalah 50, B-nya 20, C-nya 20, D-nya 40. Jadi di sini kita dapat masukkan 50 kali 40 per 20 kali 20. Yang kemudian kita akan dapatkan hasilnya adalah 5. Yang artinya orang yang memiliki kebiasaan merokok kemungkinan menderita aritma 5 kali lebih besar daripada orang yang tidak merokok. Perkenalkan, saya Nadia Margarita Manu, NIM 2307010119. Penyaringan atau screening adalah suatu usaha mencari atau mendeteksi penderita penyakit tertentu baik tanpa gejala maupun tidak tampak dalam suatu masyarakat atau kelompok. Melalui tes atau pemeriksaan secara singkat dan sederhana dapat memisahkan mereka yang sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita, yang selanjutnya hasilnya akan diproses melalui pengobatan atau diagnosis. Tujuan screening atau penyaringan adalah 1. Mendapatkan mereka yang menderita sedini mungkin sehingga dapat dengan segera memperoleh pengobatan. Yang kedua, mencegah meluasnya penyakit dalam masyarakat. Yang ketiga, mendidik dan memberikan gambaran terhadap petugas kesehatan tentang sifat penyakit dan selalu mewaspadai dan melakukan pengamatan terhadap setiap gejala ini. Yang keempat, mendapat keterangan epidemiologis yang berguna bagi klinis dan peneliti.